Iya, kita mulai saja. Pada kesempatan ini akan dijelaskan contoh soal tembok penahan cantilever. Tembok penahan cantilever yang kita punya seperti terlihat di gambar ini, dengan tinggi 5 meter, kemudian ada plat di bawah. Plat bagian depan lebarnya ataupun panjangnya 1 meter dengan tebal plat 0,6 meter. Sedangkan plat bagian belakang 1,65 meter panjangnya. Dinding tembok ini tebal dinding 0,6 meter. Kemudian tingginya ya kalau dari alas pasti sama dengan tinggi tembok 5 meter. Kalau kita lihat tinggi dindingnya sendiri tentu dikurangi dengan tebal plat. Diketahui juga bahwa di belakang tembok ada beban merata. Beban merata ini besarnya Ki adalah 50 kN per meter persegi. Jadi kita pasang beban 50 kN per meter persegi. Ya mungkin nanti di situ ada bangunan atau apa ya. Daya dukung tanah yang ultimate ya 700 kN per meter persegi. Kemudian Q-nya tadi sudah yaitu 50 kN per meter persegi. Gamma tanah M moisture ya atau lembab ini 9 kN per meter kubik. Kemudian ada gamma pasangan bukan pasangan beton ini karena ini temboknya terdiri dari beton. Gamma beton kita tetapkan dengan 24 kN per meter kubik. Sudut geser tanah 30 derajat, jadi ini ada yang non kohesif ya. Kita pasang aja ini sehingga kita mendapatkan sudut geser dalam di sini adalah 30 derajat. Kemudian kemiringan tanah di belakang tembok ada 10 derajat. Koefisien geser ya di alas ini. Di alas ini koefisien gesernya 0,8 ya. 0,8 itu yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan berapa faktor keamanan geser, berapa faktor keamanan guling, dan berapa faktor daya dukung. Jadi dengan mendapatkan faktor keamanan nanti kita bisa menetapkan bahwa tembok penahan cantilever ini aman untuk geser, untuk guling, maupun untuk daya dukung. Itu yang diketahui dari contoh soal tembok penahan cantilever. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita mulai berhitung. Yang pertama kali yang harus kita hitung adalah ini. Koefisien tekanan tanah aktif yang horizontal. Nah, untuk itu harus kita lihat dulu sudut-sudut yang menjadi parameter dari koefisien tekanan tanah aktif horizontal. Nah, di sini untuk cantilever, untuk tembok penahan cantilever, alfa itu selalu sama dengan 0. Kenapa? Karena titik A-nya ada di belakang dari plat ini, vertikal. Nah ini karena vertikal dia berhimpit, maka alfanya sama dengan 0. Ini jelas selalu ya, selalu untuk tembok penahan cantilever. Alfa sama dengan 0. Dan satu lagi, deltanya yaitu sama dengan beta. Jadi sudut delta yang nanti akan mendapatkan koefisien gesek antara bagian konstruksi
dengan bagian tekanan tanah ya yang di belakang. Karena dia berimpit, ini kebetulan ya sama-sama dengan tanah, maka ini deltanya harus diambil sama dengan beta, jadi sama dengan kemiringan ini. Ya. Sehingga kita mendapatkan alfa sama dengan 0, beta sama dengan 10 derajat, deltanya sama dengan 10 derajat, sudut geser dalam adalah 30 derajat. Ya. Nah, kalau kita lihat hitungannya adalah ini rumusnya, KAH sama dengan cos kuadrat sudut geser dalam plus alfa ya, ada di teori ini. Nah, alfanya 0, maka 30 ditambah dengan 0. Begitu juga yang ini, sinnya 30, sudut geser dalamnya, alfanya yang 10 ya. Sorry, bukan alfa, ini delta ya kalau nggak salah ya. Nah, ini dilihat saja rumusnya nanti, sehingga kita akan mendapatkan untuk tembok cantilever ini KAH-nya adalah 0,344. Kita hitung, coba dengan menggunakan Excel. Nah, ini Excelnya. Kita lihat. Alfa sama dengan 0, beta sama dengan 10, delta sama dengan 10, karena delta sama dengan beta, sudut geser dalam ada 30. Maka rumusnya yang ini, seperti yang sebelumnya, ya, bagian atas, ini, kita akan mendapatkan 0,75, bagian sinnya, yang ini, kita akan dapat itu ya, jadi Pi plus delta rupanya tadi ya. Pi min beta. Ini sama ya rumusnya. Sehingga kita dapat KAH-nya ya. A dibagi D bagian atas dibagi dengan bagian bawah ya. Ini akan dapat 0,344. Berarti sama ya. Sama dengan yang ada di teori. Jadi teorinya kita di Wood-nya itu tidak salah ya. Berarti benar, kita hitung 0,344. Iya, kita lanjutkan. Nah, berikutnya kita coba membuat diagram tekanan tanah ya. Diagram tekanan tanah yang akan bekerja ataupun aktif di tembok ini, Anda perhatikan hanya ada 2, yaitu segi 4 ini. Ini diagram tekanan tanah akibat beban Q. Ya, jadi akibat beban Q ini di tanah di belakang ini sebagai yang aktif menekan itu adalah beban Q ini. Ya, diagramnya segi 4. Berikutnya yaitu tekanan tanah setinggi dari ini, dari titik A ke dasar A atau alas plat ya. Nah, ini tekanan tanahnya ada sendiri ini. Jadi akibat beban maupun tekanan tanah yang setinggi ini ada. Nah, diagramnya berbentuk segitiga ya, karena dari atas 0 terus makin ke bawah makin besar karena tegang geostatiknya akan lebih besar. Nah, ada 2 berarti diagram tekanan tanahnya, yaitu akibat beban dan akibat tanah setinggi tanah yang di belakang ya, yang aktif ya. Nah, tingginya berapa? Yaitu ini, H. H kecil ini kalau kita perhatikan, yaitu dari titik A di sini sampai ke alas plat ya. Alas plat di sini, yang di belakang, itu tentu lebih besar dari tinggi tembok sendiri, yaitu 5 meter. Karena kita tahu bahwa tanah di belakang miring, dengan sudut betanya adalah 10 derajat ya. Nah, dengan demikian kita cari dulu H ini berapa, kemudian PQ berapa, PA berapa, baru didapat luasnya ya kan. Luas diagram sudah dapat, PQ besar, PA besar, baru cari H1, yaitu lengan dari yang aktif A ini, PA ya. Kemudian lengan H2 yang untuk PQ ya. Terakhir kita cari tegangan horizontal ini sebenarnya menghasilkan juga tanah yang
vertikal ya, PV ya. Karena kita tahu resultan gaya PQ dan PA ini sebenarnya adalah di sini PR pasti miring ya dengan 10 derajat, maka ini pasti ada PV-nya ya. Sedangkan kita dapat di sini PQ dan PA. Oke, kita lihat berapa PA, H-nya dulu lah, jaraknya dulu lah. H ini adalah tinggi dari tembok 5 meter ditambah dengan 1,65 tangan sudut beta. Anda perhatikan 165 tangan 10 ini kalau kita lihat adalah bagian yang mana? Ini kan dari titik A ini ke alas dari bagian atas dari dinding yang horizontal. Ya. Jadi ini 165, ini sudutnya 10 derajat. Untuk mendapatkan bagian ini pasti tangannya ya. Maka kita ke 1,65 dikalikan tangan dari sudut beta ini 10 derajat ditambahkan dengan tinggi dari temboknya sendiri atau tembok cantilever ini. Sehingga H kecil kita dapat 5,291 ya. Oke, sampai di situ. Saya berhenti dulu. Iya. Berikutnya kita cari H1. H1 ini kita lihat sebagai lengan dari gaya PA ya. Jadi diagramnya ada 2 tadi ya. Ini PQ ya, diagram akibat beban, sedangkan satu lagi segitiga akibat dari tanah setinggi dari H ini. Nah, lengannya tentu karena dia segitiga, maka titik berat dari segitiga pasti sepertiga dari alasnya, ya kan? Maka sehingga kita tahu atau kita hitung H1 itu adalah sepertiga dari H kecil, ya, 5,291. Ini dapatnya 1,764. Sedangkan H2-nya setengah dikali dengan H kecilnya. Kenapa setengah? Kita perhatikan lagi. Karena diagram tekanan tanahnya adalah segi 4. Maka titik berat dari segi 4 ini pasti di tengah-tengah ya. Maka setengah ya, dari alas ini. Jelas kita sudah mendapatkan H kecil 5,291, H kecil 1 1,764 meter, H kecil 2 dapat setengah kali 9,291, 5,291 dapatnya 2645. Nah, berikutnya kita cari komponen gaya. Komponen gaya PQ yaitu yang ini, yang kecil ini ya. Adalah beban Q-nya sendiri ya. Karena kan itu akibat beban dikalikan koefisien tekanan tanah aktif yang horizontal KAH. Ya, jadi di sini 50 dikalikan 0,344. Jelas ya, 0,344 itu adalah KAH. Ya, 0,344. Anda perhatikan lagi sehingga kita dapat komponen gayanya 17,210 kN per meter persegi. Komponen gaya akibat tekanan tanah aktif setinggi H kecil tadi yaitu 5,291, yaitu PA sama dengan PA kecil ya 19 kali 5,291 dikali dengan 0,344. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa PA ini akibat tekanan tanah aktif kan, maka tegangan geostatik setinggi H kecil yaitu gamma M dikali dengan tingginya dikalikan koefisien dari tekanan tanah aktif yang horizontal. Dapatnya 3,603 ya. Nah, ini kalau kita lihat Excel-nya di sini. H kecil tadi jelas ya. H besar ditambah dengan lebar atau panjang dari plat yang di belakang ya, lebar lah ya, lebar plat yang di belakang B5 dikalikan dengan tangan dari sudut beta ya, sudut betanya 10 benar ya, sehingga kita dapat 5,291.
PQ kecil ada beban dikali KAH. Anda perhatikan bebannya 50 dikalikan KAH sehingga kita dapat 17,210. Benar ya? PA kecil dapatnya adalah gamma M dikalikan H kecil dikali KAH. Anda perhatikan sama ya. Gamma M-nya 19 dikalikan H kecilnya adalah yang ini 5,291 dikalikan KAH sehingga kita dapat 34,603. Jelas ya di sini ya. Anda perhatikan sama hitungannya. Dengan demikian saya berhenti dulu sampai di sini. Baiklah, kita lanjutkan. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana untuk mendapatkan gaya PQ ini. Gaya PQ ini didapat dari menghitung luas persegi 4 seperti gambar yang ini ya. Nah, ini akibat dari beban Q di atas tanah. Luasnya adalah H kecil ini dikalikan dengan PQ kecil ini. Sebelumnya sudah kita cari berapa H kecil dan berapa PQ kecil ini. Nah, untuk itu kita lihat PQ adalah, kalau kita lihat di sini, PQ ini hitungannya, yaitu 17,210 dikalikan dengan 5,291. 17,210 ini adalah PQ kecil, sedangkan 5,291 adalah dari H kecil, ya, H kecil. H kecilnya ini, ya. Oke, Anda lihat kita mendapatkan 91,060 kilonewton. Nah, ini gaya PQ akibat dari beban. Berikutnya PA besar, ya. Itu kalau kita lihat adalah diagramnya ini, segitiga ini ya. Segitiga dengan tinggi H dan alasnya PA kecil. Nah, untuk luas segitiga berarti setengah alas kali tinggi. Maka kita akan mendapatkan gaya PA ini. Ya, kita hitung lagi di sini setengah alas kali tinggi. Alasnya PA kecil 34,603 kilonewton per meter persegi. Ya, setengah alas kali tinggi. Tingginya adalah H kecil. Sudah kita hitung yaitu 5,291. Dapatnya PA besar ini adalah 91,540. Anda perhatikan berarti 2 dari diagram tekanan tanah sudah kita hitung. Ya. Ini akibat beban, ini akibat tekanan tanah setinggi dari H kecil. Kita lihat Excelnya. Kita lihat Excelnya ini PQ besar dulu. H kecil dikalikan dengan PQ. Ya. Kalau kita lihat ini H kecil, ini rumusnya. H kecilnya ini kita hitung di I berapa nih? I8 ya. I8. I8 dikalikan dengan I9. I9 adalah PQ kecil. Ya, kita dapat 91,060. Begitu juga dengan PA besar, setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya PA kecil dikali H kecil. Jelas ya? Kita lihat di sini H kecilnya 5,291 dikalikan alasnya nih PA. Rumusnya I10 kali I8 bagi 2. Ya, setengah alas kali tinggi. Kita mendapatkan gaya PQ dan gaya PA. Selanjutnya kita kembali ke Word ini ya. Jadi kita sudah mendapatkan gaya horizontal. Nah, kita totalkan yaitu PQ-nya ditambah dengan PA-nya ya.
Ini huruf besar semua karena dia gaya. Maka jumlah gaya horizontal adalah 91,060 ditambah dengan 91,540. Dapatnya 182.600 kilonewton. Nah, setelah kita mendapat gaya horizontal, kita tentu akan mencari satu gaya lagi yang akan kita persiapkan, yaitu PV ini. Nah, PV ini sebenarnya adalah gaya yang didapat dari hasil tekanan horizontal. Ini horizontal, itu pH-nya di sini. Sedangkan resultan gayanya sebenarnya kan ini. Nah, dengan sudut delta betanya 10 derajat ya, atau deltanya 10 derajat. Nah, kalau delta sama dengan 0 itu ini pH-nya, horizontalnya jumlahnya. Sedangkan delta yang 10 derajat itu adalah akibat dari tekanan yang vertikal tanah ya. Nah, kita hitung ini. PV ini berapa ya? Dengan diketahui horizontalnya ya, pH. Tentu kita menggunakan rumus ini ya, gaya horizontal dikalikan tangan 10 derajatnya, tangan deltanya ya. Ini Anda perhatikan, ini sebenarnya bukan tangan delta ya, delta min alfa, alfanya 0, jadi dia tetap delta ya. Anda perhatikan tadi kita udah dapat 182,600 kilonewton dikalikan dengan tangan 10 dapatnya 32,197 kilonewton. PV itu posisinya di sini ya. Jadi akibat horizontal ini ada PV-nya ya. Dengan demikian kita sudah mendapatkan semua gaya akibat dari tekanan tanah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, berikutnya kita coba, kalau tadi kita sudah mendapatkan gaya dari tekanan tanah, nah sekarang gaya yang menahan tekanan tanah tadi, yaitu tentu berat dari tembok ini. Sebagai konstruksi cantilever, berat dari tembok kita hitung ditambah dengan berat tanah di belakang serta beban yang di atas ini. Ini termasuk yang menahan ya. Jadi gaya di belakang ini, gaya tanah di belakang ini, di samping dia ada tekanan juga dia ada bagian yang menahan, karena kita membatasi antara konstruksi sebelah kiri dan tekanan tanah sebelah kanan. Nah, untuk mendapatkan berapa berat seluruh dari tembok ini, kita coba bagi dulu bagian-bagiannya. Misalnya bagian plat ini. Bagian plat ini kita katakan dengan V1. Maka kita hitung berapa V1 ini. Yaitu tebal plat 0,8 dikalikan dengan lebar yang di bawah. Lebar yang di bawah atau alas telapaknya 1 ditambah 0,6 ditambah 1,65. Ini diketahui ya. Baru dikalikan berat jenis. Sebenarnya ini harus dikali dengan 1 karena ke sana ya, ke panjang per meter lari. Ya, tapi karena angka 1 kita nggak usah tulis. Berarti sama saja kan. Nah, ini kalau kita hitung, nanti kita lihat Excelnya, dapatnya 46,800 kilonewton. Ini baru bagian V1 atau bagian platnya. Berikutnya bagian dinding dari tembok cantilever ini. V2 kita hitung. 0,6 adalah tebal dinding. Sedangkan tingginya, tinggi dinding, kita tahu tinggi tembok itu 5 ya, 5 meter. Kemudian tebal plat 0,6, maka dindingnya ini sendiri adalah 5 dikurangi 0,6 ya, dikali dengan 24. Ini adalah berat jenis dari beton. Kita ambil 24 kilonewton per meter kubik. Anda perhatikan ini angka 1 juga tidak kita ketik di sini, tidak kita tulis.
per meter lari maksudnya, sehingga kalau kita hitung V2 itu akan mendapatkan 63.360 kilonewton ya. Ini dapat berat dindingnya per meter lari. Kemudian bagian yang ketiga atau berat yang ketiga, ini berat tanah di belakang tembok atau di atas plat yang di belakang ya. Nah ini kita hitung karena berat ini akan menjepit berat tanah ini akan menjepit plat yang di belakang. Kita akan hitung V3. V3 itu adalah 1,65, yaitu panjang plat yang di belakang ini ya, dikali dengan tingginya sesuai dengan tinggi tembok tadi yang V2 ya, 5 kurang 0,6 dikalikan, Anda perhatikan ini berat jenis tanah 19. Jadi jangan salah karena ini adalah tanah di belakang ini ya, tanah di belakang ini, sehingga pengalinya untuk berat jenis adalah 19 kilonewton per meter kubik. Didapatlah 137,940 kilonewton. Jelas ya, lebih berat ya dari yang kedua tembok tadi, yaitu plat dengan dinding. Sampai di sini. Nah, selanjutnya kita lihat tanah lagi. Tanah yang segitiga ini. Jadi kita perhitungkan juga ini berat tanah segitiga ini ya. V4 setengah alas kali tinggi. Anda perhatikan alasnya sama dengan panjang plat di belakang tembok ya. Ini atau lebar plat di belakang tembok 1,65 alasnya dikali dengan tinggi H kecil ya 5,291 ya, dari atas ini sampai bawah, kemudian dikurangi dengan tinggi tembok penahan 5 meter ya, jadi selisihnya yang ini kecil ini. Nah, setengah alasnya ini tingginya itu dikali 19. Kenapa? Masih tanah, berarti berat jenisnya adalah berat jenis tanah. Dapatnya 4,560 kilonewton. Ya, jelas ya, V4 kita hitung. Nah, beban yang di atas kita perhitungkan lagi. Ya, jadi dia di samping mendapatkan tekanan horizontal, ini juga akan menahan seolah-olah ya. Dia akan menahan. Jadi beban kita hitung untuk menahan tembok ini. Maka 50 dikalikan dengan 165. Jadi kan bebannya 50 kilonewton per meter persegi dikalikan dengan lebarnya ini, lebarnya horizontal ya, bukan yang yang miring, 1,65. Dapatnya 82,500 kilonewton. Nah, V1, V2, V3, V4, V5. Nah, PV-nya sendiri tadi yang dari akibat tekanan tanah, kita masukkan ini 32,197 yang sudah kita cari sebelumnya. Nah, sehingga jumlah dari gaya vertikal ini atau seluruhnya, kita jumlah sigma V-nya akan mendapat 367,358 kilonewton. Nah, Anda perhatikan di sini gaya horizontal seluruhnya sudah kita dapat, gaya vertikal barusan kita dapat adalah 367,385. Ya, sampai di situ. Coba nanti kita lanjutkan dengan Excel-nya, kita lihat. Ya, kita lanjutkan. Kita lihat tadi total gaya horizontal ya, sigma H yaitu PQ ditambah PA. Excel-nya jelas ya. I11 ditambah dengan I12, jelas ini. Berikutnya PV tadi ya, ini Excel-nya. Anda perhatikan jumlah gaya horizontal sigma H dikalikan dengan tangen delta min alfa ya. Karena alfanya 0, maka tadi deltanya adalah 10. Anda perhatikan di sini. Nah, Excel-nya Anda perhatikan ini adalah delta B10 min B12 alfa, alfanya 0 ya. Tangen.
Nah, di Excel kalau kita membuat untuk menghitung sudut dari suatu tangan atau scene harus diradiankan dulu karena ini dalam radian. Ya, ini dalam derajat. Ya, 10 ini 10 derajat, maka diradiankan dulu baru di tangan, ya. Radiankan dulu baru di tangan. Nah, I15 adalah jumlah gaya horizontal. Ya, jelas sehingga kita dapat 32,197. Benar ya? Tadi sigma V-nya adalah ini 32,197. Jelas. Nah, berikutnya kita coba mencari berat tembok, ya. Berat tembok yang pertama yaitu V1 nih. V1 ya, tebal telapak ini TP, tebal telapak yaitu ini TP, mana dia TPA ini, tebal plat atau tebal telapak ya di sini. Nah, dikalikan dengan L1 tambah L2 tambah L3. Anda perhatikan L1 itu lebar L1, lebar L2, lebar L3 ya. Seperti kalau kita lihat ini soalnya, nah ini ya, L1-nya itu 1 ini ya, segini. L2-nya 0,6 ini. L3 adalah plat yang di belakang ya. Lebar plat yang di belakang sehingga kita mendapatkan perkaliannya begitu. Excel-nya tinggal dikalikan saja ya. Berikutnya V2 sama ya. L2 dikalikan tinggi tembok dikurangi dengan tebal plat ya, dikalikan dengan gamma pasangan ya. Anda perhatikan di sini sama ya, gamma pasangannya 24. L2-nya Anda perhatikan kalau kita lihat di sini ya, L2-nya itu ini 0,6 ya. Kemudian H min TP, hanya ini 5 meter min tebal plat ya. Jelas ya. Jadi itu gampang saja. V2, V3 sama, tinggal angkanya yang berbeda. Dengan Excel gampang, kita tinggal kali-kalikan aja alamat selnya sehingga kita akan mendapatkan nilainya secara otomatis. Berat tanah jelas ya, setengah alas kali tinggi. Karena segitiga tadi setengah dari L3, H kecil dikurangi H besar kali gamma M, gamma tanah. H kecilnya Anda perhatikan ini ya. Kemudian H besarnya Anda perhatikan ini. Ya, tinggal kita lihatkan saja sehingga ini akan mendapatkan V4-nya adalah 4,5 ya, 4,560 kilonewton ya, jelas. Sekarang beban yang V5 ya, beban Q dikalikan dengan L3. Jelas. Ini kemudian kalau kita lihat ya, tuh. Lebarnya L3 dikalikan beban rata ini ya. Jelas, sehingga didapat 82,500. Nah, total gaya vertikal kalau kita lihat tinggal dijumlahkan V1, V2, V3, V4, V5 ditambah PV. PV itu yang akibat dari tekanan tanah horizontal, itu ada gaya PV. Kita perhitungkan juga ya untuk tembok cantilever. Nah, ini semua gaya vertikal sudah kita dapat. Begitu juga gaya horizontal sudah kita dapat. Sehingga kita coba mencari momen yang menggulingkan dan momen yang menahankan. Sampai di situ. Lanjutkan lagi. Nah, berikutnya kita coba cari lengan dari gaya-gaya vertikal ini. Nah, kalau tadi adalah berat plant yaitu V1, berapa lengannya? Nah, lengan ini yaitu jarak dari titik guling, ini titik B ya. Ini titik gulingnya ke titik berat dari V1 atau plat ini ya.
Jadi kalau kita buat ini, karena dia persegi panjang, tentu titik beratnya di tengah-tengah kan. Maka D1 itu yang ini ya adalah setengah dari L1 tambah L2 tambah L3 ya. 1 tambah 0,6 tambah 165. Dapatnya 1625. Kita lihat Excelnya benar ya. Kita lihat dulu lengan momen untuk V1 D1 setengah dari L1 tambah L2 tambah L3. Anda perhatikan di sini jelas ya. Oke. Berikutnya sama, saya rasa tidak ada kesulitan di sini. D2 itu ini V1 V2-nya, maka titik beratnya adalah di tengah-tengah dari segi 4 ini. Nah, tengah-tengah dari segi 4 ini kita tahu 1 itu ada L1-nya ditambah setengah dari 0,6 tebal dinding ya, dapat 1,3. Jelas. D3 juga sama, D4 juga sama. Saya rasa ini tidak terlalu susah ya. Anda perhatikan, cuma masalahnya ada satu di sini yaitu D3 dengan D5. Nah, D3 dengan D5 ini sama ya. Ini V3-nya ini adalah berat tanah di belakang ya, di tengah-tengah ya dari lebar plat yang di belakang ya. Begitu juga yang beban ini kan di tengah-tengah juga ya, di tengah-tengah, sehingga V5 dengan V3 ini lengan momennya sama ya. Ini lengan momennya sama, yaitu 1 ditambah 0,6, satunya ini 0,6 tebal dinding, kemudian ditambah dengan setengah dari 165 ini lebar dari plat yang di belakang ya. Jelas. Kalau kita lihat Excelnya juga sama ya. Untuk D3 sama dengan D5 sama dengan L1 ditambah L2 ditambah dengan L3 bagi 2. Anda perhatikan jelas ya. Ini kalau kita lihat tuh L1 tambah L2 tambah L3 ya dibagi 2-nya ya. Ini. Oke. Sehingga kita mendapatkan untuk jarak D3 sama dengan D5 adalah 2,425. Sedangkan lengan momen untuk V4 atau D4 ini lengan momennya adalah 2,70 ya, sama. Nah, ini 2/3 dari mana? Kenapa? Kita lihat dulu woodnya di sini ya. Nah, 2/3 ini kok bisa dapat 2/3? V4. Nah, V4 kan ini. Nah, V4 bentuknya segitiga. Maka titik beratnya pasti 1/3 dari alas. Nah, dari tinggi kalau di sini ya. Nah, Anda perhatikan ini yang 1/3-nya ini tentu bagian yang sebelah kiri adalah 2/3-nya ya. Dengan demikian jelas kenapa dia 2/3 itu karena dia bentuknya segitiga. Karena diminta dari sebelah kiri maka yang dipakai 2/3-nya bukan 1/3-nya ya. Sehingga 2/3 dari 165 lebar plat yang di belakang. Oke. Kemudian DPV. Nah, PV itu kan kita tahu ini gaya PV itu ada di pas di perbatasan antara konstruksi dengan gaya ya. Nah, tentu L1 tambah L2 tambah L3. Jelas ya. Ini didapat gaya lengan, semua lengan D1, D2, D3, D4 dan D5 serta DPV ya. Kita mendapatkan semua lengannya. Nah, kemudian nanti kita kalikan dengan gayanya akan mendapat momen yang menahan. Sampai di situ. Ya, kita sudah mendapatkan gaya horizontal. Ini ya, diagram tekanan tanahnya ada persegi 4, ada segitiga. Nah, ini sebenarnya ini garis vertikal hitam ini sebenarnya ini di sini ya. Nah, jadi kalau kita pindahkan gambar ini harusnya ada di sini ya.
itu adalah semua gaya yang akan mendorong tembok ini secara horizontal. Kita hitung PQ-nya sudah dapat, PA-nya sudah dapat, lengannya juga sudah ada. Jadi kalau momen akibat PA ini tentu gayanya dikali lengan. Momen akibat PQ ini adalah gaya PQ-nya dikali lengan. Ini sudah kita cari semua. Nah, begitu juga yang menahan, ya, yang menahan kan ini, ya. Jadi berat tembok ini semua kita perhitungkan. V1 sudah, V2, V3, V4, V5 dan PV sendiri. Nah, ini semua adalah gaya-gaya yang menahan karena titik gulingnya akan di sini. Tadi adalah gaya yang mendorong, ini gaya yang menahan. Nah, lengannya ke titik ini, ya. Nah, ini udah kita hitung semua. Sehingga kita bisa menghitung berapa momen yang menahan. MT1, ya, momen yang menahan, ya, akibat dari berat plat. Nah, ini V1, ya. Tentu gaya V1-nya, ya, gaya vertikal 46,800 dikali lengannya 1625. 46,800 ini kok kita lihat adalah PV, bener ya? Ini, PV, V1, V1 ya. Jadi berat dari plat ini 46,800, ya, V1. Nah, lengannya adalah D1, D1-nya 1625. Jelas ya? Jadi kalau kita lihat Excel-nya, momen tahan, ya, Anda perhatikan di sini momen tahannya V1 kali D1, jelas. Ini kalau kita lihat, iya, ini lengan momennya, yang ini gayanya atau V1-nya, berat temboknya, jelas didapat. Begitu juga dengan yang kedua, momen tahan kedua, V2 dikali D2 dan seterusnya. Ini jelas, saya rasa ya, tidak usah berlama-lama di sini, ya, sehingga kita akan mendapatkan semua momen yang menahan. MT1, MT2, MT3, MT4, MT5 termasuk MTPV yang paling ujung, ya. Ini PV-nya 32,197 dikalikan dengan 3,25, nih lebar dari telapak tembok. Nah, kita jumlahkan, kita mendapatkan momen yang menahan 809,940. Jelas ya. Jadi di Excel di sini, ya, momen MPV terus momen total yang menahan ini. Ya, benar. Sum dari sini jumlahkan, taruh di bawah. Ini dapat 809,940. Momen yang menggulingkan. Nah, momen yang menggulingkan ini gaya horizontal PQ dikali lengannya ditambah dengan gaya horizontal PA dikalikan lengannya. Dapatnya 402,340 kilonewton meter. Nah, ini Anda perhatikan satuannya gaya meter, ya. Sehingga di Excel kita sudah juga mendapatkan ini. Nah, total momen tahanan sudah dapat, total momen yang menggulingkan sudah dapat. Sehingga kita bisa langsung menghitung berapa faktor keamanan geser. Nah, faktor keamanan geser rumusnya adalah jumlah gaya vertikal dikalikan koefisien geser. Ya. Jadi Anda perhatikan bergesernya kan ini didorong horizontal nih. Horizontal, maka tentu yang bergesernya di sini, ya. Nah, jumlah gaya vertikal dikali koefisiennya ini. Nah, sehingga kita dapat gaya gesekannya di sini. Gaya gesekan dibanding dengan gaya horizontalnya. Nah, dibandingkan dengan jumlah gaya horizontal. Nah, ini harus lebih besar dari 1,5, ya. Kalau kita hitung di sini 367,358 itu adalah jumlah gaya vertikal. Ya.
Jumlah gaya vertikal mana tadi? Kita lihat ini horizontalnya adalah 182.600. Gaya vertikalnya ada di atas ini ya, 367,358 kilonewton. Jumlah gaya vertikal dikalikan koefisiennya akan dapat gaya gesekan di sini dibandingkan dengan gaya horizontal. Jumlah gaya horizontal sehingga didapat di sini 1,609 ya. Nah, momen yang menggulingkan juga sama. Jumlah momen yang menahan dibandingkan dengan jumlah momen yang mengguling. Kita dapat di sini 809.940 kN yang menahan, sedangkan yang menggulingkan adalah 402,340 kN. Akan didapat hitungannya 2,013. Lihat Excelnya, benar nggak ngitungnya? Ya, kita lihat sigma V dibagi dengan sigma H dikali faktor gesernya, faktor gesekan. Ini dapat segitu. 1,609 ya. Anda perhatikan jumlah gaya vertikalnya itu ya, gaya horizontalnya itu faktor koefisien gesek alas ya, ini FR 0,8 ya. Jelas, jadi hitungannya nggak salah di sini. Dapatnya Anda perhatikan 1,609. Aman ya, lebih besar dari 1,5. Begitu faktor keamanan gulingnya juga sama. Anda perhatikan di sini ya, jumlah momen yang menahan dibandingkan dengan jumlah momen yang mengguling ya, akan didapat 2,013. Aman juga karena lebih besar atau sama dengan 2 ya. Jadi faktor keamanan geser, faktor keamanan guling sudah dapat. Tinggal satu lagi yaitu faktor keamanan terhadap daya dukung. Jadi 2 udah aman ya, sampai di situ. Baiklah. Sekarang yang akan kita cari adalah faktor keamanan daya dukung tanah ya. Ini FK daya dukung tanah. Rumusnya Q ultimate dibagi dengan QA. Nah, Q ultimate ini adalah daya dukung tanah yang batas ya. Jadi ini diketahui seperti di soalnya. Kalau kita lihat Q ultimate-nya diketahui 700 kN per meter persegi ya. Nah itu Q ultimate-nya diketahui. Sekarang yang harus dicari adalah QA-nya. QA-nya ini kita dapat dari rumus ini. QA adalah jumlah gaya vertikal dibagi luas telapak ya. Luas telapak ini kalau temboknya berarti lebar tembok, lebar plat dikalikan dengan per meter panjang karena tembok panjangan. Jadi kita ngitungnya per meter. Ya, di sini diketahui 3,25. Ya, ini diketahui ini lebar dari tembok. Plus minus maksimum minimum nanti bisa terjadi. Ya, jumlah momen yang memutar sumbu Y yang ini dibandingkan dengan W. W itu adalah momen tahanan dari bentuk ini, segi 4 ini, persegi panjang ini ya. Kita cari juga yaitu 1/6 dari 1 ini meter panjang. Ini lebar dari telapak atau tembok ya, platnya. Ini lebarnya 3,25. Ini dikuadratkan karena W. Kalau inersia ini di pangkat 3 ya. Nah, kita cari jumlah gaya vertikal sudah diketahui ya. Luas penampang plat ya yang menyentuh tanah per meter panjangnya A yaitu 3,25 dikali dengan 1 ya, jelas. Nah sekarang
momen yang memutar sumbu MY-nya ini yang agak susah. Karena kita tahu bahwa momen yang ada yaitu momen tahanan, ini MT, dan momen yang mengguling itu sumbunya di sini. Di sini, di titik B ini. Ini penampang dari tembok terlihat dari atas ya. Terlihat dari atas nih. Nah, titik B-nya kan di bawah sini. Ya. Jadi di pinggir ini. Ya, kalau kita lihat secara vertikalnya ini kan. Nah, di titik ini. Kita lihat dari atas, maka penampangnya yang terlihat dari atas ini lebar 3,25 per meter panjang. Maka akan tampaknya seperti ini, ya. Nah, momennya itu sumbu yang diputar adalah sisi ini. Sedangkan kita rumusnya itu harus mencari momen yang memutar sumbu MY, momen sumbu Y, yaitu di tengah-tengah telapak ini. Caranya bagaimana? Ya, kita cari dulu eksentrisitas R ini. Eksentrisitas S ini berapa? Dengan jalan mencari nilai S. Nah, nilai S ini. Jadi kalau kita misalkan jumlah gaya vertikalnya itu jatuh di titik ini. Titik ini. Nah, berapa jumlah lengannya? Lengan S ini yaitu momen yang menahan dibagi dengan jumlah gaya vertikal. Ya kan? Kita tahu bahwa gaya dikali jarak dapat momen. Gayanya jumlah gaya vertikal, S-nya jarak. Ya, jaraknya dari sini ke sini. Momennya ini, momen yang menahan. Kan udah dihitung tadi. Ya ini ya. Nah, sehingga S itu adalah 809,940 dibagi dengan 367,358. Dapatlah S-nya 2,205. Berarti kira-kira di sini ya jatuhnya titik resultan dari gaya V ini, gaya vertikal. Nah, kita tahu bahwa R itu adalah dari resultan gaya ke sumbu Y. Nah, gampang saja, yaitu kita ketahui S-nya udah didapat 2,205 dikurang dari setengah lebar dari plat, ya kan? 325. Setengah dari 3,25 adalah ya 1,5 ditambah dengan berapa? 12,5 ya. Nah, didapatlah ini. Kalau kita kurangkan mendapatkan jadi mendapatkan R adalah 0,580 meter. Ini R. Nah, kita misalkan di sini jatuhnya sehingga eksentrisitasnya adalah 0,580 meter. Maka momen yang memutar sumbu Y jelas gaya vertikalnya dikalikan dengan eksentrisitasnya, yaitu ini 367,358 kali eksentrisitasnya. Nah, ini baru sebatas akibat dari momen yang menahan, gaya vertikal. Gaya horizontal itu adalah momen yang mengguling. Kalau Anda perhatikan momen MY-nya searah jarum jam positif, momen yang menggulingkannya berlawanan arah jarum jam. Ini walaupun dia di sini, di sisi ini mutarnya, terhadap sumbu Y, karena gayanya kan horizontal terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y berarti kan titik Y anunya di sini sumbu Y-nya. Horizontal ya karena ini titik B di sini ya tetap jaraknya yang vertikal ya sama. Artinya apa? Untuk momen guling besarannya pasti sama untuk dengan momen yang terhadap sumbu Y-nya ini. Jadi di sini Anda perhatikan lagi, harus dikurangi dengan momen guling 402, 340. Ya, di samping momen yang menahan kita ubah menjadi ada gaya dikalikan eksentrisitasnya, sedangkan momen gulingnya kita kurangkan karena berlawanan,
ini bisa pindah langsung ke sini karena jaraknya tidak berubah ya terhadap sumbu Y, sama-sama di alas dari telapak ya. Sehingga momen MY itu yang benarnya adalah 189,357. Nah ini kalau kita lihat negatif, nggak masalah. Negatif itu dia berlawanan arah dari pemisalan kita. Jadi seolah-olah momen MY-nya itu sebenarnya ke sana, gitu ya. Ya, berlawanan arah jarum jam. Searah jarum jam kita positif, berlawanan arah jarum jam negatif misalnya. Ini 189,357. Nah, dengan demikian momen MY dapat, berarti ini jelas rumusnya. Kita sudah dapat, W-nya sudah kita hitung ini. Jumlah gaya vertikal juga sudah ada. Luas dari telapak per meter panjang adalah ini, ya. Nah, sehingga kita mendapatkan QA ya adalah 367,358 dibagi dengan 1 kali dengan 3,25 ya. Ini didapat rumusnya ini plus minus dari jumlah momen yang memutar sumbu Y dibagi dengan W ya. W-nya udah kita hitung dapatnya 1,760. Sehingga kita akan mendapatkan, nah, Q maksimum, Anda perhatikan, plus minusnya kita keluarkan. Yang minus menjadi maksimum karena MY-nya negatif, ya. Sehingga kita mendapatkan Q max-nya adalah 220,597 kN per meter persegi. Sedangkan QA minimumnya ini jadi plus, ini negatif, tinggal 5,469 kN per meter persegi. Sehingga kita akan mendapatkan FK, faktor keamanan daya dukung, Q ultimate dibagi yang QA maksimum 220,597, dapatlah 3,173. Aman ya, karena lebih besar dari 2,5. Itu jadi ini cara untuk mendapatkan QA. Bagaimana dengan Excel? Kita lihat Excelnya tentu sama ya. Ya, kita tadi sampai di sini lengan momen tahan sudah, momen guling sudah. Nah ini FK geser, FK guling, sampai ini lengan S tadi ya. Jumlah momen yang menahan ya dibagi dengan jumlah gaya vertikal, dapatlah lengannya 2,205. Benar ya? S-nya 2,205 ini ya. Benar, hitungan Excelnya. Kemudian eksentrisitasnya yaitu S dikurangi lengan lebarnya, lebar plat dibagi 2 setengahnya ya. 0,580. Anda perhatikan lagi sama ya. Ini dapatnya R-nya ini 0,580. Berikutnya sumbu MY ya, momen yang memutar sumbu Y atau MY. Jumlah gaya vertikal dikali eksentrisitas dikurangi jumlah momen guling, dapatnya segini ya. Jelas ya, Anda perhatikan itu semuanya ada ya, sehingga kita akan mendapatkan momen tahanan W-nya itu. QA maksimum kita hitung, QA minimumnya juga kita hitung. Ini ya, jelas dapat semuanya, nggak ada yang salah ya, benar seperti yang sehingga faktor keamanan daya dukung adalah Q ultimate bagi QA maksimum, dapatnya 3,173. Benar. Jadi catatan yang ini didukung oleh perhitungan Excelnya sehingga kita benar ya. Jadi itu. Nah, mungkin sampai di sini.
Nah, sekarang kita coba mencari gaya-gaya dalam untuk perhitungan penulangan, ya. Anda perhatikan yang ini, ya. Nah, untuk itu kita coba membuat berapa potongan. Ini di sini kita potongan satu. Potongan satu ini. Artinya pelatnya ini, ya, ini bagian pelat dengan bagian dinding. Kalau didorong ini nanti akan patahkan di sini. Jadi ini akan terjadi momen maksimum dan gaya lintang maksimum diperkirakan di situ. Maka kita potong dulu di sini, potongan satu-satu. Nah, untuk mendapatkan gaya lintang di potongan satu-satu ini, kita coba. Nah, ini gaya lintangnya, D sama dengan 17.210 dikalikan 521 kurangi 0,6. Anda perhatikan 17.210 ini adalah apa? Kita lihat di sini PQ kecil, ya. Jadi diagram ini, diagram persegi 4 ini kan gaya PQ nih. Gaya PQ ini dapatnya, gaya PQ besar ini dapatnya dari PQ kecil dikalikan tinggi kan. Nah, karena tebal plat adalah 0,6, maka 521-nya tadi, ya, kan H kecil nih, 5,291 ini kan H kecil nih. Nah, dikurangi dulu dengan tebal plat, berarti ya gayanya itu cuma tidak sampai ke bawah, ya. Jadi PQ-nya tetap, yaitu 17,210 dikalikan dengan 5,291 dikurangi dengan tebal plat. Karena kan potongannya di sini. Ya. Anda jelas, jadi dapatnya gaya lintang yang pertama ini ditambah dengan yang segitiga. Segitiganya setengah alas kurang tinggi. Sama setengah alasnya, setengah alas, sebentar, alasnya itu adalah tegangan geostatik. Tegangan geostatik tingginya ini 5,291 dikurangi 0,6, ya. Dikali gamma, dikali horizontal, dapat Q kecil nih, segini, ya. PA kecil. PA kecil yang baru nih. Nah, karena dia itu adalah luasnya adalah setengah alas kali tinggi, maka ini setengahnya dari sini, tingginya kan jadi 2 kali, sehingga ada kuadratnya, ya. Jadi itu dapatnya dari sini. Diagramnya ini, ya. Ini tingginya 5,291. Karena dipotong di satu-satu maka naik setebal pelan. Iya enggak? Maka tegangan ini tentu tidak sama dengan PA kecil lagi kan? Nah, kita cari PA kecilnya adalah tinggi dikalikan dengan gamma. Itu tegangan geostatik dikalikan koefisien tekanan horizontal. Dapatlah PA kecil yang baru di sini. Oke. Nah, karena PA itu atau gaya itu adalah luas dari segitiga, ya, yang baru, maka setengah alas kali tinggi. Jadi 2 kali kan tingginya. Tinggi pertama untuk dapat gaya geostatik, kedua tinggi yang kedua untuk mendapatkan luas. Maka di sini Anda jelas kenapa ini 2 pangkat 2, ya. Jelas. Nah, dihitung ini dapatlah 152,689. Kita lihat Excelnya, ya. Benar, ya. Anda lihat potongan satu-satu. Gaya lintang dulu D11, ya, PQ kecil dikalikan H kecil dikurangi tebal plat, ya, sama setengah alas kali H kecil dikurangi tebal plat, dikuadratkan dulu kali gamma M kali KH. Kenapa kali gamma M kali KH? Karena kita cari dulu yang kecilnya, komponen gaya. Ya, ini tinggi 2 pangkat 2 udah jelas tadi, sehingga dapatnya ini, ya, 152,689. Benar, ya? Oke. Nah, itu lintang. Nah, kalau momennya sama. Nah, Anda perhatikan
Momennya kan ke sini nih, ya, yaitu 91,060, ya, 91,060 dikali 2654 dikurangi 0,6. Anda perhatikan 2645 ini sebenarnya mana? Iya. Jadi kan ini, ya. H2. H2-nya adalah 2645. 2,645. Nah, karena dia mintanya di potongan satu-satu, naik di sini ya, naik 0,6. Maka dikurangilah dia dengan 0,6. Ya, Anda perhatikan gayanya 91,060. Ini sebenarnya Anda perhatikan lagi gaya ini kan, PQ besar kan? Nah, ini PQ besar. Artinya gaya ini. Nah, dalam hal ini sebenarnya kalau kita lihat dengan yang tadi, ini kan mesti dicari lagi. PQ kecilnya sama kebetulannya, ya harusnya dikali dulu. Tapi ini ada yang menganggap bahwa oke lah, nggak usah dihitung kembali ya. Kan toh sama akan lebih besar, lebih aman nanti. Pada kenyataannya kan mesti dihitung lagi. PQ kecil dikalikan H-nya dikurangi dengan tebal pelat kan. Nah, ini PQ-nya nggak dihitung kembali, tetapi langsung aja dengan yang ada yaitu 91,060. Ya, ini boleh ya tergantung kita mau. Boleh jadi ini gaya yang sudah kita hitung, kita langsung kalikan dengan lengannya yang akan menjadi lebih pendek. Begitu juga dengan PA ya. Ini kan Anda perhatikan 91,540. Tapi waktu kita ngitung gaya lintang tadi kan enggak nih. Enggak dihitung lagi, enggak di langsung dipakai 91, tetapi kita hitung dulu nih. Yaitu 5,291 dikurangi 0,6 dikalikan gamma dikalikan 0,344. Nah, ini baru dapat yang kecilnya, baru dikali tinggi dikalikan alasnya setengahnya. Sehingga ini beda ini. Ya. Anda perhatikan setengah ini kan beda nih, seharusnya ini yang dipakai dikalikan dengan 1,764 kurang 0,6. Seharusnya itu momennya, ya. Karena kita tahu diagramnya kan akan jadi lebih pendek nih sebenarnya. Ya. Tapi di situ tidak, ya kita ya menyingkatkan. Tapi kalau Anda menghendaki yang lebih teliti, ya ini mesti di segini nih, lebih kecil jadinya gayanya. Oke. Nah, gaya lebih besar akan membuat lebih aman ya momennya, sehingga tulangannya akan lebih besar. Akibatnya ya lebih aman jadi potongannya. Sehingga kita mendapatkan momennya 292,780 untuk potongan satu-satu. Excelnya sama saya rasa ya. Ini PQ besar langsung nggak dihitung kembali, dikali lengannya H2 dikurangi TP. H2-nya lengan yang asli karena dia potongan satu-satu dikurangi tebal pelan. PA besarnya yang kita udah hitung, kita nggak hitung kembali. Langsung saja yaitu H1 dikali dengan TP. Ya, pengalinya. Ini H1 lengannya yang asli dikurangi tebal pelat karena kepotongan satu-satu. Dapatnya itu, ya. Oke, sampai di situ mungkin untuk potongan satu-satu ya, selesai. Momennya adalah 292,780 kN. Gaya lintangnya adalah 152,689 kN. Nah, ini untuk penulangan nanti serahkan kepada orang beton, akan dihitung dengan penampangan berapa tulangannya. Sampai di situ ya, potongan satu-satu dulu. Ya, kita lihat potongan 2 dan potongan 3. Potong 2 adalah yang sebelah sini ya. Jadi bagian depan, pelat bagian depan dari dinding. Sedangkan potongan 3 adalah pelat bagian belakang dari dinding ya. Kita lihat potongan 2 dulu. Berapa gaya lintangnya, berapa momennya. Nah, untuk itu
diagram tekanan tanah ini yang kita dapat, maksimumnya adalah 200 tegangan kontak yang terjadi ya akibat dari berat tembok ini ya. Kita dapat maksimumnya adalah 220,597. Sedangkan minimumnya kita dapat 5,469. Jadi kalau kita gambar ini ya. Ini panjangnya 325, lebar pelat ini kan. Panjang kesananya per meter lari, tidak kita hitung ya. Angka 1 dikali berapapun akan tetap sama. Jadi itu. Nah, pertama-tama kita mesti mencari, karena kini potongan 22 ada di sini ya. Maka berapa besarnya D aksen 2 ini? Ini cari dulu. Ya. Karena bagian yang ini sudah kita tahu. Ya. 220,597. D2 aksen itu didapat hitungannya adalah di sini, ya. Nah, 5,469 ditambah dengan 165 plus 0,6 dikali dengan 220,597 kurang 5469 dibagi 325. Ini kenapa bisa begini? Nah, ini sebenarnya perbandingan segitiga aja. Bagian ini, ya kan, dari ujung ini ke titik ini dibandingkan dengan dari titik ini ke titik ini, itu akan sama dengan D bagian yang D2 aksen ini dibandingkan dengan bagian yang ini. Ya. Itu jadi perbandingan trapesium, sehingga kita dapat 5,4692 itu yang ini ya. Ditambah dengan perbandingan tadi. Nah, kita hitung ini dapatnya 154,404 kilonewton per meter persegi. Ini segini. Oke. Anda perhatikan. Sehingga kita akan mendapatkan D2 itu. D2 itu adalah luas dari trapesium ini kan. Luas dari trapesium ini menjadi gaya D2. Jumlah sisi sejajar yaitu berapa? 154,404 ini ya. Ditambah dengan 220,597 yang ini. Ya. Dijumlahkan bagi 2. Dikali tingginya 1. Itu luas trapesium. Dapatlah gaya D ini. Jadi D2 itu adalah 187,500 kilonewton. Gampang. Nah, M2-nya ini Anda perhatikan. M2-nya itu adalah 154,404 dikali 1, dikali setengah, dikali 1. Ditambah dengan 220,597 dikurangi dengan 154,404 kali 1 kali setengah kali 2/3 kali 1. Nah ini kok bisa begitu? Nah Anda perhatikan. Jadi M2-nya itu kan ini akibat dari gaya trapesium ini. Nah untuk momen kita nggak bisa langsung kali kan, karena gayanya emang dapat ini besarnya 187,500. Cuman lengannya nggak tahu di mana titik berat dari trapesium ini. Maka dari itu kita cari dulu gaya yang bagian ini dulu nih, segi 4. Itu adalah 154,404 ini. Ya. Dikali 1 ini satunya. Jadi luas dari segi 4 ini. Ya. Itu baru gaya, karena dia momen dikali lengannya. Lengannya berapa? Karena dia ke potongan 22, maka setengah dari ini kan. Setengah bagian depan pelat ini. Berapa lebarnya bagian depan ini? 1. Jadi benar ini gayanya, ini lengannya. Jelas? Untuk bagian segi 4 ini. Itu belum selesai. Karena ada bagian segitiga yang kecil ini. Ya enggak?
Nah, segitiga yang kecil ini adalah 220 dikurangi dengan berapa tadi? 154. 154-nya kan ini. Berarti bagian yang kecil ini. Ya, bagian yang kecil ini adalah 220,597 dikurangi dengan 154,40. Ini kecil ini. Dikali tinggi ini. Karena segitiga kali setengah. Jadi sebagian ini baru dapat luasnya. Artinya dapat gayanya kan? Dapat gayanya nih. Momen gaya kali lengan. 2/3 dari 1. 2/3-nya ya karena ini ke titik garis potongan 22, maka 2/3-nya yang ini kan. Nah, ke sini 2/3. Dari 1 ya lebar dari plat depan ya. Ini 1 meter. Jadi jelas Anda 2/3 kali 1 ini lengan untuk bagian yang kecil ini. Oke, sehingga kita dapat M2-nya 99,266 kN. Ya, D2-nya adalah 187,500 kN. Excelnya sama, saya rasa Anda perhatikan, cari dulu tegangan D2 aksennya, QA minimum ditambah dengan ini ya, L3 tambah tebal plat, QA maksimum dikurangi QA minimum dibagi dengan itu. Ini udah jelas tadi ya. Dapatnya 154,404 dapat D2, kemudian cari momennya dari lintangnya ya. Dapatnya 99,266 untuk momen, sedangkan untuk lintangnya 187,500 ya. Nah, ini tidak salah ya. Jadi sama dengan hitungan kita, catatan kita ya, udah dibuktikan 99,266 dengan 187,500. Potongan 2 ya. Nah, potongan 2 udah dapat momen dan lintangnya. Kita lanjutkan nanti. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Potongan 3. Potongan 3 kalau kita lihat adalah di sini. Ya, kita coba tentukan di sini karena ada kemungkinan plat ini akan patah ya terhadap dinding. Ya, sehingga kita coba ambil di 3 ini. Nah, sama seperti yang potongan 22, dari tegangan non kontak kita potong dulu di sini sehingga harus dicari D3 absen ya. Tegangannya di sini berapa nih? Jadi tinggi ini berapa? Caranya sama, yaitu perbandingan dari traspesium ya. Bagian dari ujung ini ke titik 33, potongan 33 dibandingkan keseluruhannya akan sama dengan bagian yang bawah ya. Yang ini keseluruhnya yang dari alas ini ke situ dibandingkan ke seluruhnya itu, sehingga kita dapat D33-nya ya. Itu langsung aja dengan angkanya, yaitu 5,469 ditambah dengan 165 dikali dengan 220 dikurangi 220 kurangi 5469 ya. Ya. Benar ya? 549 kemudian dibagi dengan 325 dapatnya 114,688 ya. Ini garis merah ini tegangan D absen 3 atau D3 absen. Dapat D3 absen, maka kita bisa menghitung gaya lintangnya. Gaya lintangnya yaitu luas dari trapesium ini. Luas dari tegangan ini akan mendapat gaya, yaitu jumlah sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi ya. Jumlah sisi sejajarnya 114,688 ditambah dengan 5,469 bagi 2 kali tinggi, dapatnya 99,130 kN.
Itu gaya lintang ini, D. Ya, gampang. Karena dia luas dari tegangan akan mendapatkan gaya. Oke, sekarang momennya. Momennya ya jelas. Harus cari satu-satu. Kenapa? Karena kita tidak tahu lengannya ini berapa ke potongan, ya, ke potongan 33 jaraknya. Sehingga kita harus cari yang segi 4 ini dulu. Luas dari segi 4 ataupun luas dari tegangan yang bentuknya segi 4 ini adalah gaya, yaitu 5,469 kali 165, ya. Ini gayanya. 165 itu panjangnya ini, lebar pelat belakang. Kemudian dikali lengan, setengah dari 1,65. Jadi bagian ini dapat luas, persegi panjang dikali lengannya setengah dari 165. Dapatlah momen, baru bagian kecil ini, segi 4. Oke, ditambah dengan luas segitiga ini, dapat gaya, dikali lengannya. Luasnya adalah 114,688 dikurangi dulu 5,469. Jadi alas yang ini dikurangi dengan 5,469 dapat yang kecil ini. Benar ya? Dikali tinggi 165. Jadi alas kali tinggi, karena segitiga setengah kan, dikali setengah. Jadi ini baru dapat gaya segini nih. Lengannya sepertiga dari 165, benar ya? Kalau ini kita dapat gayanya, ya titik beratnya pasti sepertiga dari sini kan? Kalau lengannya ke pinggir sini berarti 2/3, tapi yang dimintakan di potongan 33, berarti sepertiganya. Jelas ya? Jadi ini luasnya, bagian ini. Ya, ini luas, ini jarak. Gitu kan? Ya. Sama hal tadi, ini sama dengan luas segitu, ini jarak. Nah, gitu ya. Sehingga momen pada potongan 33 atau momen yang di 33 ini adalah 57,003 kilonewton ya. Excelnya tentu sama ya. Anda perhatikan lagi, kita cari D3 aksen dulu ya. D3 aksennya yaitu QA minimum ditambah dengan L3 dikali dengan QA max dikurangi QA min dikali dengan dibagi dengan lebar plat ya di bawah. Dapatnya 114,688. Benar ya? Lintangnya dapatnya 99,130. Momennya dapat 57,003. Jadi jelas ya, sama hitungannya, sehingga kita akan mendapatkan momen di potongan 33 57,003 kilonewton dan lintang di potongan 3 adalah 99,130. Dengan demikian plat ini bisa kita hitung tulangannya secara ilmu beton ya nanti, sehingga akan didapat tulangan di bagian ini akan berbeda dengan tulangan di bagian yang 3 ini ya, karena gaya dalamnya lintang dan momennya berbeda. Mungkin itu jelas ya. Tembok cantilever selesai. Terima kasih telah menyaksikan video ini.